terdampak secara ekonomis. Artinya ada peningkatan pendapatan ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, kita bicara tentang bagaimana meningkatkan basic ekonomi, pendapatan ekonomi masyarakat secara luas. Kita kembali lagi di Mulut Tarabe for Ngonipe Mulu-Mulu. Mener, kita sudah masuk ke sesi terakhir ini. Ya. Orang mau bicara closing statement dan hal-hal yang mungkin belum sempat diungkapkan tadi, tapi hal-hal yang sederhana saja. Ya. Silakan, Mener. Oke, jadi gini, tadi sudah banyak bicara tentang kendala, kemudian persoalan kenapa ini belum maksimal. Jadi kalau kita bicara kawasan ekonomi khusus, selalu kita bicara tentang impact ekonomi yang akan dihasilkan dari kawasan ini. Ya. Nah, kita tidak bicara kalau impact ekonomi, kita tidak bicara hanya dalam wilayah korporasi, hotel, restoran, pelaku industri pariwisata dengan kapitalisasi yang besar. Tetapi kita bicara juga tukang ojek di situ, kita bicara nelayan, kita bicara petani di situ, kita bicara tukang basoma ikang di situ, tukang bajubi ikang. Kita juga bicara tentang tukang tibo-tibo di pasar yang menjual ikan, orang yang menjual UMKM di situ yang menjual kuliner ini, rumah kopi, rumah makan yang ada di ini. Kemudian banyak pelaku usaha yang akan harusnya terimpact, termasuk masyarakat secara umum, terdampak secara ekonomis. Artinya ada peningkatan pendapatan ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, kita bicara tentang bagaimana meningkatkan basic ekonomi, pendapatan ekonomi masyarakat secara luas. Bukan hanya pada stratifikasi sosial, misalnya level korporasi atau pemilik modal yang besar, tetapi juga kepada grassroots atau masyarakat akar rumput. Jadi pesan saya di podcast ini mungkin bagaimana ini dipikirkan juga peran-peran dari stakeholders yang ada, bagaimana KEK ini bukan hanya sebagai sebuah mercusuar program pemerintah pusat yang harus diimplementasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, tetapi juga ini menjadi menjadi sebuah peluang bagaimana masyarakat Minahasa Utara itu bisa disejahterakan. Ya. Tingkat pendapatan ekonominya harus dinaikkan. Nelayan-nelayan harus sejahtera. Petani-petani di kawasan ekonomi khusus ini dan di Minahasa Utara secara umum ini bisa dinaikkan pendapatan ekonominya. Dan terdampak UMKM juga merasakan adanya KEK ini. Jadi bukan hanya segelintir orang saja yang merasakan impact ekonomi kawasan ekonomi khusus, tetapi juga masyarakat secara luas. Jangan ini hanya jadi jargon, kemudian jargon misalnya explore Likupang. Kemudian akhirnya masih ada yang kelaparan, masih ada yang tidak bisa berusaha secara baik, masih ada yang tingkat pendapatan ekonominya tidak ini di kawasan itu. Jadi itu seperti itu mungkin Bu Marlon. Oke, menarik sekali podcast kita hari ini, cukup hangat. Memang pas siang-siang juga. Ini panas. Dan memang ada di pinggir jalan dan memang suara raungan kendaraan sangat-sangat cukup mengganggu. Makasih Mener untuk pencerahannya hari ini. Saya ingin mengutip sebuah tulisan dari Niranjan Rajakyaksa, penulis buku The Rise of India. Dia katakan dalam tulisannya mengatakan begini, sejarah mengatakan bahwa ketika orang-orang diberdayakan dengan hak ekonomi mendasar, mereka dapat merubah debu menjadi permata. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mulut Tarabe for Ngonipe Mulu-Mulu. Sip.